biar tidak ada jarak di antara kita. Kalau nanti saya ke sana jangan heran, kalau saya ke situ jangan kaget, dan jangan marah kalau saya langsung pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan insya Allah dimanapun saya tampil, izinkan saya melatih diri saya yang bodoh ini dan mengajarkan kepada seluruh para jamaah untuk senantiasa memuliakan, mendoakan guru-guru kita, alim ulama yang hari ini hadir bersama-sama kita. Saya titipkan pesan ini untuk yang kesekian kali. Mau siapapun pejabat yang hadir di tengah-tengah kita, mau siapapun dia, jangan dulu disebut namanya, jangan dulu dimuliakan namanya sebelum kita memuliakan para guru, para alim ulama yang ada di tengah-tengah kita. Karena ulama lebih terhormat daripada pejabat. Setuju? Saya kadang-kadang suka tersungging. Hah? Tadi saya ngomong apa? Yang betul? Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Kalau tersinggung itu perkara biasa, tapi kalau sudah tersungging lukanya lebih dahsyat. Gimana saya nggak tersungging? Yang hadir ulama-ulama banyak, tapi nama mereka disebut belakangan. Pejabatnya duluan yang disebut atu-atu. Ini namanya keliru. Padahal yang kita duduki waktu itu acara agama. Kalau yang kita rayakan acara kenegaraan, oke, pejabat boleh dulu dimuliakan namanya. Tapi setiap kali kita mensyiarkan acara agama, maka wajib pelaku agama harus lebih dulu kita hormati. Betul? Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Kalau presiden hari ini wafat, besok rebutan orang mau jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama kita yang wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Ayo, masih ingat gak beberapa bulan yang lalu kita kehilangan seorang putra terbaik negeri ini, ulama karismatik, saudara saya, sahabat saya, Ustadz Muhammad Arifin Ilham. 10 tahun ke depan belum tentu ada yang kayak beliau. Dulu kita punya Habib Munzir Al-Musawa. Dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu kita punya UJ. Dan masih banyak ulama-ulama hebat lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan belum tentu ada yang menggantikan mereka. Maka saya ingin mengajak semua yang hadir hari ini, ayo kita doakan dulu semua guru-guru kita yang hari ini terlibat dalam mensukseskan acara yang begini dahsyat. Semuanya kita doakan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah kuatkan imannya, amin. Allah mantapkan semangat istiqomahnya, amin. Ya Rabbal. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, kalian mau tahu nggak sekarang ini yang paling mahal di Indonesia ini apa? Istiqomah. Sekali lagi, yang paling mahal di Indonesia, khususnya buat kalangan para ulama, namanya istiqomah.
Padahal istiqomah salah satu jalan untuk bisa menghantarkan kita selamat dunia, selamat akhirat. Al-istiqamah tariqatun ila salamah. Ada ungkapan ulama, al-istiqamah tariqatun ila salamah. Mau saya tulis? Nanti catat, ini ilmu. Rekan-rekan sekalian, jangan malas menulis. Kenapa? Al-ilmu soidun. Ilmu itu seperti buruan. Tahu buruan? Susah nangkepnya, betul? Wal kitabatuhu qaiduhu. Tulisan itu ibarat tali yang akan mengikat buruanmu. Qayyid suyudaka bil hablil wathiqa. Maka jangan malas-malas, rajin-rajinlah menulis. Karena ilmu seperti buruan. Kalau engkau tulis, berarti engkau sedang mengikat buruanmu. Kalau buruan diikat, dia tidak akan lari dan meninggalkanmu. Makanya yang malas menulis, jangan mimpi ilmunya akan menempel di otak dan di hatinya. Ambil pena, keluarkan buku, catat. Selama itu ada manfaat, jangan sampai hilang. Karena hilang belum tentu bisa kembali. Betul? Al-istiqamah tariqatun ila salama. Kelihatan? Kalau enggak kelihatan nanti saya SMS. Al-istiqamah tariqatun ila salamah. Al-istiqamah tariqatun ila salamah. Siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat, rahasianya harus istiqamah. Istiqamah jalan menuju keselamatan. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Orang yang istiqamah bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini ilmu yang pertama. Catat. Yang kedua, jangan mimpi bisa mendapatkan derajat paling tinggi di sisi Allah. Kalau tidak menempuh jalan istiqomah. A'dhamul karamah luzumul istiqamah. A'dhamul karamah A'dhamul karamah luzumul istiqamah. A'dhamul karamah luzumul istiqamah. Siapa yang ingin mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah yang maha tinggi, maka harus senantiasa istiqomah. Mimpi bisa mencapai derajat paling tinggi di sisi Allah kalau dia enggak kuat istiqomahnya. Mungkin tinggi di dunia jabatannya, tapi belum tentu tinggi di hadapan Allah yang maha kuasa. Betul? Rekan-rekan sekalian, ternyata
setelah saya cek dan recheck, lalu saya kupas setajam silet, survei membuktikan ternyata istiqomah ini adalah salah satu sifat Nabi. Nabi terkenal istiqomahnya. Dulu ada cerita salah seorang paman Nabi namanya Abu Thalib. Kenal Abu Thalib? Di mana kenalannya? Kalau ada yang kenal berarti dia makhluk purbakala. Namanya Abu Thalib, paman Nabi. Pernah didatangi oleh para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Yang datang pembesar-pembesar kafir Quraisy. Ada yang namanya Abu Jahal. Ada. Ada yang namanya Abu Lahab. Ada. Ada yang namanya Abu Jahal. Jangan-jangan Abu Janda ada. Tahu Abu Janda? Tahu Abu Janda? Biang kerok. Bahasa Arabnya biang kerok tahu? Sahibul masyakil. Sahibul masyakil. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab ya. Saya malu banget. Pernah satu pesawat dengan pendeta-pendeta. Saya ditegur oleh mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Pendeta-pendeta di Indonesia diam-diam sudah menguasai bahasa kita. Kita malas mempelajari bahasa kita sendiri. Kalah satu langkah. Saya malu. Saya juga pernah malu lihat anak kecil-kecil pintar banget ngomong Arab. Waktu saya ke Madinah. Pintar mereka. Heran saya. Sahibul masyakil. Biang kerok. Kalau bahasa Semarang apa? Sahibul masyakil, biang kerok. Bahasa Inggrisnya the troublemaker. Saya nggak tahu tulisannya. Gara-gara ketemu pendeta pintar ngomong Arab, dia tegur saya pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa. Starting from the experience, berangkat dari pengalaman itu, saya ngambil kuliah S1 khusus bahasa Inggris. Jelek-jelek begini bahasa Inggris, tapi nggak tamat. Gimana mau tamat? Saya lagi sudah KKN, tinggal ujian. Saya ditelepon SCTV, disuruh duet bersama UJ 2005. Akhirnya nggak boleh pulang ke kampung saya, dikontrak oleh SCTV. Tinggal kuliah saya akhirnya. Yang itu jangan ditiru ya. Akhirnya nggak tamat saya kuliah. Tapi paling tidak kita nggak penting ijazah. Yang penting itu adalah ilmunya. Betul? Tepuk tangan buat semuanya. Sahibul masyakil. Bahasa Inggrisnya the troublemaker. Kalau bahasa Semarang apa? Biang kerok bahasa Semarang apa? Kalau bahasa Jawanya apa ya? Udah di ujung lidah. Ya itulah namanya. Ajarin dong bahasa sini. Bahasa Semarang biang kerok apa? Biang kerok apa? Nggak ada? Apa bahasanya? Ya itu whatever lah. Yang datang para pembesar kafir Quraisy, mereka datang menawarkan tawaran yang dahsyat. Wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada keponakanmu Muhammad,
Muhammad kepengen apa? Kasih tahu kami, semua kami kasih. Apakah Muhammad mau tahta? Sekarang tinggal pilih, mau jadi apa Muhammad? Pengen jadi wapres? Wapres. Hei, wapres. Wapres. Atau Muhammad mau harta? Tinggal ngomong, kita kasih 1 triliun cukup? Umpama. Atau mungkin Muhammad kepengen wanita, tinggal tunjuk mau wanita model bagaimana. Mau yang 80 juta? 80 juta. Sekarang tiket ke neraka mahal tau. Yang paling murah aja 80 jeti. Maka kebangetan yang gak mau nyumbang urusan akhirat. Tiket ke neraka udah mahal sekarang. 80 juta. Betul? Atau Muhammad mau ketiga-tiganya. Harta, tahta, wanita. Semua untuk Muhammad. Monggo. Biarkan Muhammad miliki ini semua. Kami kasih Muhammad 3. Kami cuma minta 1 dari Muhammad. Apa yang kalian minta dari Muhammad? Katakan kepada Muhammad. Stop. Amar ma'ruf nahi mungkar. Duduk manis. Ketiga-tiganya milik Muhammad. Enak sebenarnya. Yang diminta cuma berapa? Yang dikasih berapa? Kalau mau pakai akal sehat, rugi rasanya Pak. Harta di depan mata, permintaannya gampang dan mudah. Tapi begitu itu disampaikan kepada Nabi lewat pamannya, Nabi tidak gentar sedikit pun. Istiqomah menjadi jawabannya. Nabi katakan kepada pamannya, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini. Kalau mereka ambil matahari, mereka letakkan di pundak kananku. Wal qamara, mereka ambil bulan, mereka letakkan di pundak kiriku. Lalu mereka menyuruh aku untuk berhenti. Aku tidak mau paman, aku tidak mau. Sampai kemenangan dari Allah dihadirkan untukku. Atau bila perlu paman, aku siap mati dalam perjuangan mulia ini. Mataroktuhu, tidak ada kata berhenti. Ini baru namanya istiqomah. Alhamdulillah. Neng, zaman sekarang langka loh, langka. Dulu dia yang ngomong begini, mengucapkan kalimat Natal haram hukumnya. Begitu sudah dapat posisi, hilang haramnya. Halal jadinya. Kakek. Kenapa? Dulu dia yang berkata, jangan mau pilih pemimpin pembohong. Ternyata, tahulah ya. Kita doakan orang-orang begini mudah-mudahan dapat hidayah petunjuk kembali dari Allah. Amin. Ya Rabbal. Maka doakan saya, doakan guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam perjuangan mulia ini dijaga istiqomahnya. Amin. Ya Rabbal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih keras. Allahu Akbar. Allah. Saya paling anti kalau ada jamaah diajak masuk surga nggak semangat. Men, lihat keluar sono. Jangan kalah sama anak-anak muda yang nontonin acara musik. Jingkrak. Acara musik, penyanyinya belum datang dia udah nongkrong di depan. Sampai nggak mandi-mandi kadang-kadang. Jingkrak histeris. Kalau mereka saja semangat duduk di tempat maksiat, masa kita nggak semangat duduk di tempat yang baik? Betul?
Ini saatnya kita tunjukkan kepada mereka ahli maksiat. Kami ahli kebaikan. Lebih semangat, lebih kompak, lebih dari segala-galanya. Insya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Ayo kita getarkan ruangan ini dengan takbir. Allahu Akbar, Allah Allah. Sebentar, boleh nggak kalau saya simak dulu yang perempuannya, maaf yang laki-lakinya, nanti setelah ini yang makhluk halusnya ya. Biar saya bisa memberikan penilaian mana yang paling semangat menyebut nama Allah. Brother, bro, saya kalau manggil laki-laki suka saya panggil bro, bro. Yang perempuan jangan berkecil hati, saya sudah siapkan panggilan buat sekalian. Bray, bro and bray and bro. Tapi masih enak kalian saya panggil bray daripada mereka saya panggil bro. Kalau kalian lagi di lantai atas saya minta turun manggilnya sopan. Turun bray, enak coba kalau mereka. Jadinya apa? Yang turun apa? Turun bro. Baik, kita dengerin dulu yang laki-lakinya. Coba suaranya semangat gak? Biarkan orang-orang bilang kita gila. Biarkan mereka bilang kita gila. Asalkan gila kita karena ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah. Biarkan orang bilang kita gila. Asalkan gila karena ingat Allah. Semuanya yang laki-laki saya mau dengar suaranya. Satu, dengerin ya. Apakah mereka bisa mengalahkan kalian? Kita simak. Dua, tapi jangan dulu. Sepertinya perempuan sudah mau mulai minta duluan. Kita ngalah dulu ya, simpan tenaganya. Saya lihat di belakang ada yang saking semangat sudah begini. The woman first. Maaf ya saya harus merubah gaya ceramah hari ini. Ternyata yang saya lihat makhluk halus. Materinya harus dirubah biar lebih ringan dan cair. Yang perempuan dulu ya, kita dengerin ya. Apakah mereka bisa mengalahkan kalian? Belum tentu. Siap? Fastabiqul khairat. Segala bentuk perlombaan dibolehkan kalau ada unsur kebaikan. Fastabiqul, berlomba-lomba untuk urusan yang baik. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup ibadahnya mantap, kenapa saya tidak? Itu yang bagus. Urusan akhirat lihatnya ke atas. Urusan dunia lihat ke bawah. Jangan dibalik ya. Urusan akhirat lihat kemana? Contoh. Aduh, saya cuma sholat 5 waktu. Malu. Teman saya ini sudah sholat duha tiap hari. Nanti yang sholat duha, lihat lagi ke atas. Shh, saya baru sholat duha, masih malu. Ini teman saya ini, udah sholat tahajud tiap malam. Aduh ya Allah, habis tahajud dia pulang ke rumah. Nanti yang sholat tahajud, lihat lagi ke atas. Shh, saya belum seberapa. Mungkin di mata kalian kayak hebat. Habis sholat tahajud saya pulang, belum seberapa. Nih teman saya ini, habis tahajud nggak pulang-pulang, tidur di masjid. Karena nggak punya rumah. Tapi dia di masjid ibadah, pasti lebih baik dia daripada saya. Saya pastikan kalau akhirat lihat ke atas, pasti fastabiqul khairat menyatu dalam jiwa kita. Tapi kalau urusan akhirat lihat ke bawah, selamanya tidak akan bisa dekat dengan Allah. Saya jelek-jelek begini, sholat 5 waktu loh. Gak kayak dia, sholatnya cuma seminggu sekali. Itu pun cuma Jumat doang. Nanti yang sholat Jumat lihat lagi ke bawah. Masih mending saya seminggu sekali sholat Jumat. Tuh lihat teman kita yang satu ini. Setahun cuma 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Masih mending saya. Nanti yang sholat setahun 2 kali lihat lagi ke bawah. Ngomongin gua nih.
Jelek-jelek begini saya walaupun setahun 2 kali yang penting nyetor. Yang penting sholat daripada dia kemarin disolatin. Kalau akhirat lihat ke bawah tidak akan ada namanya semangat fastabikul. Akhirat harus lihat kemana? Ayo kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kita dengerin dulu yang perempuan. Siap? Jangan malas-malas menyebut kalimat takbir. Apalagi nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan apa? Zulhijjah. Sebelum semua saya bocorkan ini, saya mau tanya dulu, kepengen masuk surga? 30 orang. Yang lain ragu. Yang di sini kepengen masuk surga? Kalah. Kalau kepengen masuk surga, nanti awal Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, banyakin zikir, tahlil, sama takbir. Sesuai dengan tema hari ini, banjir takbir. Tahu salah satu manfaatnya apa? Kata Nabi, orang yang 10 hari dia membaca, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia membaca kalimat tahlil walaupun sedikit, takbir, busyiro. Kata Nabi, dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Mendengar itu sahabat berdiri, ya Rasulullah, kabar gembiranya apakah dengan surga? Bil jannah? Kata Nabi, naam, betul. Kabar gembiranya adalah dia akan mudah masuk ke surga. Wah, teriak takbir bisa jadi tiket masuk ke surga. Nanti banyakin 10 hari pertama Zulhijjah. Banyak-banyak baca takbir, baca tahlil. Itu jalan membuat kita masuk ke dalam surga. Insya. Sekali lagi saya tanya dulu sini. Mau masuk surga? Udah nambah. Mau masuk surga? Mantap. Jangan kayak kemarin di Bekasi saya ceramah, ada bocah di depan saya. Ayo siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Ada seorang anak datang angkat tangan. Jawabannya begini. 3 kali saya ulangin. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Yang lain semua berlomba-lomba angkat tangan. Cuma dia begini. Selesai ceramah saya deketin. Nak sini nak. Kenapa kamu gak mau masuk surga? Menangis dia. Ustadz Al-Habsyi. Sebelum ayah saya wafat, ayah titip wasiat. Apa wasiatnya? Kata ayah, gak boleh masuk apa-apa. Kecuali satu, masuk KPU. Hah? Masuk KPU? Jadi KPU katanya. Anak kecil, polos, lugu. Ada yang bilang gak boleh masuk apa-apa kecuali kata ayah masuk polisi. Ternyata jadi polisi lebih diinginin daripada masuk surga. Ayo sekarang kita berlomba-lomba. Siapa yang ingin masuk surga? Saatnya kita bertakbir kepada Allah. Kita mulai dulu ya dari yang sebelah sini ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Kira-kira 1000 orang. Kita lihat lawannya. Jangan malu-maluin gua lu ya. Selama ini cukup kita sudah merasa malu. Spanduk di mana-mana, hadirilah pengajian ibu-ibu. Enggak pernah saya baca hadirilah pengajian bapak-bapak. Betul enggak? Sekarang saatnya pembalasan kita. Kalau mereka 1000, kalian harus 10.000. Siap? Kerucil-kerucil, kerucil-kerucil, recehan-recehan Islam. Ini kecil-kecil walaupun recehan kenceng nih bunyinya. Betul gak? Uang recehan kalau dibanting bunyi gak? Siap? Kita kalahkan mereka. 1, dengerin ya. 2, apakah mereka bisa mengalahkan kalian? Kita lihat. 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sekali lagi. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allah Allah. 10.000. Alhamdulillah, takbir. Ada yang sirik, ada yang nunjuk, curang. Ustadz Al-Habsyi curang. Giliran kita perempuan gak dibantu pakai mikrofon. Giliran kaum dia laki-laki dibantu pakai mikrofon. Ustadz Al-Habsyi curang. Shh, dengerin, pasang kuping. Zaman sekarang kalau nggak curang nggak menang tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua yang terlibat dalam mensukseskan acara hari ini, semuanya yang terlibat, kita doakan mudah-mudahan usahanya diberkahi Allah, amin. Ya Rabbal, semua setiap kedip mata, tetesan keringat, langkah kakinya, hembusan napasnya, semuanya dicatat ibadah nanti di sisi Allah, amin. Ya Rabbal. Saya sebenarnya hari ini lagi tidak sehat. Suara mendadak hilang. 10 menit lagi. Karena tadi malam sampai sekarang saya belum tidur. Tadi malam di Jakarta baru selesai acara jam 3 subuh. Balik ke rumah, ganti baju, nyiapin pakaian, langsung menuju ke bandara karena pesawat take off jam 4 subuh lewat. Nyampe ke sini saya izin dengan panitia, boleh enggak sebelum nanti saya tampil setengah jam aja saya tutup mata tidur. Tidur itu enggak penting panjang, yang penting berkah, betul enggak? Real sleep. Begitu saya ketemu panitia dibilang, Ustadz tadi sudah tidur? Alhamdulillah sudah, walaupun sebentar. Tapi saya kaget begitu saya melek dari tidur, teman-teman saya sudah jadi tua semuanya. Jangan-jangan saya tertidur 300 tahun lebih seperti Ashabul Kahfi. Teman-teman saya sudah pada putih-putih semua, saya lihat di Instagramnya. Ada apa dengan Indonesia? Baik rekan-rekan sekalian, tema hari ini menarik. Semangat, semarak, banjir, takbir. Perkuat ukhuwah, menciptakan generasi khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kata Allah adalah umat yang terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Kalau ingin jadi terbaik di hadapan Allah harus apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Harus selalu berjuang mengajak orang dalam kebaikan, mencegah kemungkaran. Inilah ciri-ciri orang yang betul-betul beriman. Ayo, kalau cuma dia beriman tapi dia enggak berani menumpas kejahatan, kemaksiatan, kecurangan, berarti imannya belum sempurna. Kalau cuma mengajak kepada kebaikan, tapi dia enggak berani melawan segala kezaliman, berarti imannya belum sempurna. Belum jadi khairu ummah. Untuk jadi umat yang terbaik, butuh perjuangan, butuh jihad, butuh pengorbanan. Bila perlu nyawa jadi taruhannya. Berani mengajar, menyebarkan kebaikan, berani mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Itulah orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi khairu ummah, amin. Ya Rabbal. Singkat, padat, episode terakhir. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu cuma teknik, sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Saya ketinggalan laptop materinya, jadi saya cuma catat tadi sedikit di handphone. Tapi ringkasannya saja sedikit. Banjir takbir. Rekan-rekan percaya nggak sebenarnya takbir itu sudah membanjiri kehidupan kita? Percaya nggak?
Percaya? Sekarang saya buktikan. Mulai dari kita melek mata, sampai tutup mata, kalimat takbir selalu menghampiri dan membanjiri kehidupan kita. Ayo, kapan kita mulai melek mata? Ketika lahir, keluar dari rahim ibu. Betul? Ada ibu-ibu hamil di sini? Ada yang hamil? Kalau ada angkat tangan coba, sekaligus kita doakan. Ada yang hamil? Mudah-mudahan yang hamil diberikan kesehatan, kemudahan. Anak keberapa? Ke-8. Doyan itu namanya. Begitu kita dilahirkan, terbuka mata si bayi. Takbir sudah melekat dengan kita. Lihat, diazankan oleh ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diazankan di telinga kanannya, diiqamahkan di telinga kirinya. Dan itu yang dilakukan Rasul kepada salah seorang cucunya. Betul? Neng, azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Shh. Demi Allah, saya membuktikan ternyata kalimat takbir ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ketika anak pertama saya lahir, saya batalkan semua jadwal tausiah. Saya ingin melihat betul kebesaran Allah. Saya ingin menancapkan kalimat tauhid pertama kali dalam hati anak saya. Biar dia mendengar pertama kali yang dia dengar kalimat takbir. Mengagungkan Allah Tuhannya yang sudah menghadirkan dia di atas muka bumi ini. Begitu anak saya lahir, masih menempel lemak di mana-mana. Saya rampas langsung dari tangan dokter. Saya azankan di telinganya, saya komatkan di telinga kirinya. Begitu selesai dengar kalimat takbir, itu anak saya bereaksi. Matanya melotot. Kaget saya. Berarti kalimat takbir sudah menyetrum jiwanya. Saya makin bersemangat. Hari kedua saya azankan lagi, saya komatkan lagi. Oh, reaksi kedua, anak saya tersenyum menikmati suara azan. Hari ketiga yang lebih aneh. Begitu saya azankan, saya komatkan, anak saya nanya, di mana tempat wudhunya? Siapa dulu bapaknya? Jadi takbir sebenarnya sudah sering membanjiri kehidupan kita. Kita lahir diapain? Ditakbirkan. Ketika kita tutup mata, jadi jenazah, disolatkan. Solatnya pakai takbir nggak? Pakai takbir nggak? Takbirnya ada berapa? Maaf, tahu beda orang hidup dengan orang mati ketika solat posisinya? Orang mati di mana? Di depan imam. Orang yang hidup di belakang? Jadi kalau ada yang solat di depan imam berarti jiwanya mati. Betul? Ketika mati, ditakbirkan. Takbirnya ada berapa? Takbir pertama, bacanya apa? Al-Fatihah. Takbir kedua baca apa? Baca salawat. Takbir ketiga, baca doa. Takbir keempat, baca doa. Takbir mengiring kepergian si mayit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita melek sampai tutup mata, kita sudah dibanjiri dengan kalimat takbir. Mulai dari kita solat sampai kita disolatkan, kita pun sudah dibanjiri dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, sisa waktu yang ada kita akan bahas tentang kedahsyatan takbir. Ada yang bertanya, Ustadz apa sih hebatnya takbir itu? Kalau saya kupas panjang tidak akan selesai sampai besok. Di antaranya
takbir bisa menyelamatkan kita dari godaan, gangguan musuh. Musuh kita banyak. Ada jin, manusia, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis ketika azan dikumandangkan, iblis, jin, setan kabur. Lari dia dengar takbir. Ketika idza nudiya lis-shalah, ketika azan sudah dikumandangkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika itu iblis, setan kabur. Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walahu darad. Sampai-sampai dalam hadis disebut, setan kalau sudah dengar takbir, dengar azan, dia terlari terbirit-birit. Saking takutnya mengeluarkan kentut. Kentut dalam bahasa Arab darab. Ternyata diam-diam rekan-rekan, setan iblis jago kentut loh. Makanya yang juara kentut jangan sombong ya. Kalau kepengen bikin setan, iblis kabur terbirit-birit, dengarkan takbir. Azan itu membuat mereka lari terbirit-birit. Makanya kalau ada di Indonesia ini ada yang gak suka suara azan di masjid keras-keras, berarti kurang kompak, berarti setan yang gak enak lihat saya. Yang gak suka suara azan di masjid, di musola dikencengin, disuruh kecilin, dihilangin, berarti dia. Coba bayangin, sekarang jelas-jelas masjid mikrofon toanya azannya gede-gede, yang salat masih sedikit. Coba bayangin apalagi kalau gak pakai suara. Betul gak? Yang gak suka dengan azan itu cuma setan. Yang lari dengan suara takbir ketika azan berkumandang cuma setan. Setan itu begitu dengar azan, lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Bahasa Arabnya kentut dorab. Itu kentut yang pakai suara. Nggak usah saya praktekkan. Karena ada kentut yang nggak pakai suara tapi baunya dahsyat. Bahasa Arabnya beda. Fusaun. Catat ya, fusaun. Ini kentut yang nggak pakai suara, merembes, tapi baunya dahsyat juga. Kalau yang ini kentut yang pakai suara. Kalau tukang kentut, bahasa Arabnya apa? Fusaun. Kalau tukang kentut yang bunyinya kuat, darrat. Ternyata setan kalau dengar takbir takut. Makanya jangan malas-malas bertakbir, biar setan kabur dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, saya bawa buku karangan saya. Saya butuh 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Boleh angkat tangan yang paling semangat. Yang paling semangat. Saya pilih. Ada permainan sedikit. Mas boleh maju kamu 1. Yang perempuan 1. PR-nya gampang. Baik. Yang paling semangat angkat tangan. Kalau nggak semangat saya nggak pilih. Tahu kenapa saya milih dia? Kalau yang lain ngangkat tangannya cuma begini. Kalau dia barusan. Ini model begini kalau nggak dihentikan takutnya kesurupan. Mas, PR-nya coba nanti dihitung. Ya, PR ya.
Sering sholat kan? Alhamdulillah. Sering sholat apa sering disolatin? Alhamdulillah sering sholat. PR-nya saya kasih waktu. Ada berapa kali kalimat takbir dalam sholat 2 rakaat? Oke ya, hitung ya. Yang 4 rakaat aja. Lihat kan? Yang perempuan, ada berapa banyak kalimat takbir yang sering kita ucapkan dalam sholat yang 2 rakaat? Angkat tangan yang tahu. Boleh maju? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, sudah ketemu? 4 rakaat. Yang 4 rakaat. 4 rakaat sholat apa aja? Zuhur, asar, isya. Berarti ada berapa? 3. Coba, berapa takbir? 1 hari. Satu salat 4 rakaat berapa takbir? Neng 2 rakaat ya. Ada berapa? Dapat buku loh, plus tanda tangan loh dari saya. Ayo. Saya sebutkan bahasa Arabnya. Qala an-Nawawi fi kulli salatin thanaiyatin, dalam setiap salat 2 rakaat, 11 takbiratan. Ayo. Ada berapa? Neng, sudah saya bocorin. Ada berapa? Oke. Waktu berdiri. Oke. Oke, yang gampang deh saya kasih. Sudah berapa? Insyaallah 24. Insyaallah 24. 24. Kalau susah, PR ya. Nanti saya tunggu jawabannya di Instagram saya. DM Ahmad Al-Habsyi _real. Sekarang yang gampang. Kalau lagi naik, Nabi ngajarin ngucap apa? Kalau lagi turun bacanya apa? Nanjak. 100. Kalau lagi turun? Naik, takbir. Kalau turun jalannya? Turun yang gimana? 2 pertanyaan kamu DM ya. Kalau lagi ada api di depan kita, ada kebakaran, kita disunahkan mengucapkan apa? Biar apinya padam. 3 DM. Salah satu dahsyatnya takbir, subhanallah. Kalau inti lagi berjalan ada kebakaran, inti teriak takbir, inti azan. Itu apa? Fa inna takbir yutfi'uhu. Kekuatan takbir ini bisa memadamkan api. Shh. Saya pernah melihat dulu di pondok saya Palembang. Pondok saya berhadapan dengan satu rumah, api gede luar biasa. Pimpinan pondok berdiri, dia teriak azan. Semua kabur menyelamatkan dirinya. Pimpinan kami tetap berada di depan api, dia teriak takbir. Subhanallah. Tahu apa yang terjadi? Apinya makin besar. Karena angin. Tapi tidak sedikit pun menyentuh pondok di depan. Tapi anginnya diputar. Shhh,
muter ke arah lain. Pondok selamat, santri selamat. Saya lihat betul itu apinya berubah. Padahal anginnya ke sini tapi dia mengarah ke sana. Sampai akhirnya padam. Subhanallah. Nah, kamu yang muda aja deh biar kamu dapat buku. Hafal surah-surah pendek gak? Al-Baqarah? Hah? Insya Allah. Oke. Emang Al-Baqarah panjang? Nah kalau dia baca cuma Alif Lam Mim berarti pendek dong. Betul nggak? Oke. Kamu tahu di antara kemuliaan kalimat takbir, tasbih nisful mizan. Kalau kamu baca kalimat tasbih, itu kalimat tasbih yang dibaca akan memberatkan mizan separuh. Walhamdu, ucapan hamdalah melengkapi mizan. Tapi ada yang lebih dahsyat. Kalimat takbir melengkapi dunia beserta isi langit. Maka jangan malas-malas mengucap kalimat takbir. Kamu hafal surah pendek? Alhamdulillah. Mau baca apa? Anas. Tadi katanya Al-Baqarah, kok balik Anas? Al-Baqarah hafal? Coba kita dengerin Al-Baqarah. Insya Allah ke depannya. Ini kelihatan mau cari aman ya. Baik, yang kamu hafal. Yang surat pendek. A'udzu billahi minas. Kenapa pegang-pegang? Biar enggak apa-apa. Gimana? Mohon maaf. Saya udah nyiapin materi, tapi materi yang saya siapin kayaknya berat banget. Jadi yang ringan-ringan aja ya. Karena saya lihat banyak makhluk-makhluk halus. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Udah bagus, gak apa-apa. Maaf ya kalau saya ada salah-salah. Perasaan gak enak-enak soalnya. Kamu dapat hadiah. Yang saya nilai bukan salah benar, tapi yang saya ingin lihat adalah berani dulu angkat tangan dalam kebaikan. Itu yang paling mahal di mata saya. Urusan salah benar nomor sekian. Ada yang menarik dari teman yang satu ini. Saya kasih plastik, kalian lihat gak? Dia kantongin loh. Tuh. Nampak terlihat sederhana, tapi sebenarnya dia menitipkan ilmu buat saya dan buat semuanya. Lihat kan, saya kasih plastik, dia kantongin. Dikantongin di mana? Ini ilmu, ilmunya apa? Syukuri dulu nikmat yang kecil kalau kepengen dapat nikmat yang besar. Indonesia ini banyak bencana dan musibah. Yang terbaru nih, gunung, tangkupan perahu sudah mulai bersin-bersin. Kemarin gempa bumi di Bali. Tahu kenapa? Indonesia kurang pandai mensyukuri nikmat yang ada. Mimpi Allah mau kasih nikmat yang besar, yang kecil tidak pandai disyukuri. Syukuri dulu nikmat yang kecil kalau ingin dapat nikmat yang besar. Karena kamu mensyukuri yang kecil, nikmat besar akan menghampiri dirimu. Takbir. Dapat buku plus tanda tangan. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ceritanya adalah, ada perlu apa mas? Saya sudah belum di atas. Saya sudah belum di atas. Saya itu lagi ngetes, berarti dia lulus. Diuji, tetap sabar, kamu dapat hadiah.
Kamu tahu nggak, dulu ketika Nabi lagi sholat, Nabi mendengar ada salah seorang sahabat di belakang baca Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah. DM lagi kamu. Selesai sholat, Nabi tanya, Manil qail? Manil qail? Siapa yang tadi membaca itu? Sahabat tadi takut. Aduh, jangan-jangan salah. Saya ya Rasul. Langsung Nabi bilang, ajibtulaha. Aku kaget dengan bacaan tadi. Kamu tahu nggak, gara-gara kamu baca itu terbuka pintu langit. Jadi ternyata di antara kedahsyatan kalimat takbir itu bisa membuka pintu langit terbuka. Akhirnya kata Umar bin Khattab, gara-gara kejadian itu saya tidak pernah meninggalkan kalimat itu. Allahu Akbar kabira. Semuanya. Allahu Akbar kabira. Subhanallah. Kalimat takbir membuka pintu langit. Hafalin. Sekarang sudah mulai menyembunyikan. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak pandai mensyukuri yang kecil, mimpi dia akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat yang besar. Jangan lihat bukunya, brother. 3,5 tahun saya nulis buku ini. Sudah tembus mega bestseller. Sudah diangkat menjadi film layar lebar religi pertama saya buku ini. Beberapa tahun yang lalu. Nanti silakan kalau nggak percaya buktikan. Tonton film karya dakwah kami. Keren, nangis nontonnya. Nggak cukup bawa tisu, bawa kanibo. Nanti kamu buka YouTube. Kamu tahu YouTube? Tahu? Meragukan nih kayaknya. Tahu YouTube? Yang merah-merah itu. Nah, kamu tekan YouTube, nanti kamu ketik Gencar TV. Gencar TV, Gerakan Cinta Orang Tua. Kamu cari judul Ada Surga di Rumahmu. Oke? Kamu tonton, ada 4 episode. Saya tunggu komennya setelah nonton. Saya pastikan nangis nontonnya. Ingat dengan dosa kepada orang tua. Terbayang dengan kesalahan masa lalu. Dan jangan lupa setelah nonton, subscribe. Oke? Channelnya baru saya bikin. Nanti saya hadirkan rekamannya. Karena hari ini materinya nggak sempat. Tiba-tiba sudah habis waktunya. Saya selesai dari sini saya bikinkan rekaman materinya biar kalian bisa lihat langsung di channelnya. Dahsyatnya takbir di hadapan Allah. Alhamdulillah. Baca bukunya. Jangan lupa. Ya, subscribe. Instagram follow. Ahmad Al-Habsyi _real. Saya terlambat main Instagram. Baru 1 tahun. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Selfie. Boleh selfie? Ini bedanya jamaah zaman dulu dengan zaman sekarang. Ini bedanya anak muda zaman old dengan zaman now. Anak muda zaman old ketemu kiai minta doa, sekarang minta selfie. Berarti doa kalah dengan selfie. Anak milenial. Nih, biar gambarnya bagus saya butuh karena kamu gemeter. Ya sudah, enggak apa-apa. Baik, hari ini dia memberikan warna ya buat kita. Semuanya takbir. Kamu sudah memberikan warna buat kita hari ini. Ada pesan-pesan terakhir? Benar.
Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Titip salam buat teman-temanmu. Sebentar, kamu namanya siapa? Kun Lego Negoro. Kun Lego Negoro. Pantesan dia milik Kul A'udzu Birabbin Nas. Namanya Kul. Hah? Gun. Oh, kirain Kul. Kamu dari mana? Saya dari Demak. Dari Demak. Kamu tahu saya dari mana? Belum. Dari tadi. Kamu kuliah atau sekolah atau apa? Insya Allah masih cari kerja. Insya Allah sudah tamat. Mau cari kerja. Ayo semuanya aminkan. Mudah-mudahan saudara kita ini diberikan tempat kerja yang baik. Yang halal, yang thayyib. Yang bisa membuat dia makin dekat dengan Allah, bermanfaat bagi semuanya. Amin. Kamu percaya enggak? Kita enggak tahu dari mulut siapa amin itu diijabah. Jangan malas-malas minta doa dari siapapun. Mungkin dari mulut dia amin didengar oleh Allah. Mungkin dia miskin tapi hakikatnya kaya di hadapan Allah. Mungkin dia jelek tapi dia menawan di sisi Allah. Atau mungkin dia kecil tapi dia besar di hadapan Allah. Jangan malas-malas minta doa dari siapapun. Titip salam buat teman-temanmu. Pesan saya singkat. Jadi yang muda yang beragama. Jadilah yang muda yang berkarya. Jadilah yang muda yang berakhlakul karimah. Stop. Shh. No tawuran. Udah enggak main. No narkoba. No kebut-kebutan. Udah enggak zaman. Sekarang harus jadi yang muda, yang beragama, yang berkarya dan berakhlakul karimah. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih banyak. Allah berkahi antum dan keluarganya. Silakan kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Baik, kebodohan milik saya, kekurangan ada di saya, kelancangan milik saya, kesempurnaan milik siapa? Milik siapa? Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya tutup tausiah ini dengan firman Allah. Sempurnakan ibadahmu. Walitukabbirullah. Setelah ibadah sempurna, agungkan Allah. Karena hidayahnya sudah menghampirimu. Kenapa? Biar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur punya tanda-tanda. Dia kalau beribadah enggak mau tanggung-tanggung. Dia sempurnakan. Ketika sempurna, dia agungkan nama Tuhannya. Itulah tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang selalu menebar manfaat bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.